Nama asli Sultan Hanyakrawati adalah Raden Mas Jolang, putra Panembahan Senopati, Raja pertama Kesultanan Mataram setelah melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Ibunya bernama Kanjeng Ratu Mas, putri Ki Ageng Penjawi, penguasa Pati. Antara kedua orang tua Mas Jolang tersebut masih terjalin hubungan sepupu. Selama masih menjadi Adipati Anom atau putra mahkota, Raden Mas Jolang pernah dikirim ayahnya, yaitu Panembahan Senopati, untuk menghadapi pemberontakan pamannya dari pihak ibu, yaitu Adipati Pragola dari Pati, pada tahun 1600 Masehi. Pemberontakan tersebut dipicu oleh perkawinan Panembahan Senopati dengan Ratna Jumilah, putri dari Madiun sebagai permaisuri kedua. Adipati Pragola marah karena khawatir kedudukan kakaknya, yaitu Kanjeng Ratu Mas, terancam. Ia pun memberontak menyatakan Pati lepas dari Mataram. Panembahan Senopati lalu menugasi Raden Mas Jolang untuk memadamkan pemberontakan pamannya. Namun ia tidak mampu mengalahkannya, bahkan jatuh pingsan karena terluka menghadapi Adipati Pragola dan terpaksa dibawa mundur oleh pasukannya. Pemberontakan Adipati Pragola akhirnya berhasil ditumpas sendiri oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kemudian meninggal pada tahun 1601 Masehi dan digantikan oleh Raden Mas Jolang sebagai Raja Mataram selanjutnya dan bergelar Sultan Hanyakrawati. Selama awal-awal memerintah, Sultan Hanyakrawati diliputi berbagai pemberontakan dari saudara-saudaranya yang merasa lebih berhak atas tahta Mataram. Di antaranya seperti pemberontakan Pangeran Puger yang adalah kakak tirinya. Pengangkatan Raden Mas Jolang sebagai Raja Mataram tersebut membuat Pangeran Puger sakit hati dan tidak mau menghadap ke pertemuan kenegaraan. Pangeran Puger adalah putra kedua Panembahan Senopati yang lahir dari selir bernama Nyai Adisara. Saat itu putra pertama Panembahan Senopati yang bernama Raden Rangga Samudra yang lahir dari Rara Semangkin telah meninggal sejak lama. Hal ini membuat Pangeran Puger menjadi putra tertua dan merasa lebih berhak atas tahta Kesultanan Mataram daripada Raden Mas Jolang. Menyadari hal itu, Sultan Hanyakrawati lalu mengangkat kakaknya itu sebagai Adipati Demak. Meskipun demikian, Pangeran Puger tetap saja memberontak pada tahun 1602 Masehi. Perang saudara antara Mataram dan Demak pun meletus. Akhirnya pada tahun 1605 Masehi, Pangeran Puger dapat ditangkap dan dibuang ke Kudus. Pemberontakan selanjutnya terjadi pada tahun 1607 Masehi, dilakukan oleh Pangeran Jayaraga alias Raden Mas Bartotot, adik Sultan Hanyakrawati yang menjadi Bupati Ponorogo. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh adiknya yang lain, yaitu Pangeran Pringgalaya alias Raden Mas Culik, putra Ratna Jumilah. Pangeran Jayaraga tertangkap dan dibuang ke Masjid Watu di Nusa Kambangan. Pada tahun 1610 Masehi, Sultan Hanyakrawati melanjutkan usaha ayahnya, yaitu menaklukkan Surabaya, musuh terkuat Mataram. Serangan-serangan yang dilakukannya sampai akhir pemerintahannya pada tahun 1613 Masehi hanya mampu memperlemah perekonomian Surabaya, namun tidak mampu menjatuhkan kota tersebut. Serangan terakhir pada tahun tersebut bahkan sempat menyebabkan pos-pos dagang VOC di Gresik ikut terbakar. Sebagai permintaan maaf, Sultan Hanyakrawati pun mengizinkan VOC mendirikan pos dagang baru di Jepara. Ia mencoba menjalin hubungan dengan markas besar VOC di Ambon. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, takdir Sultan Hanyakrawati justru berakhir ironis. Penyebab kematiannya hingga kini tidak diketahui secara pasti. Hanya dikisahkan bahwa Sultan Hanyakrawati meninggal karena kecelakaan saat berburu kijang di hutan Krapyak. Sementara itu dalam Babat Tanah Jawa menulis bahwa Sultan Hanyakrawati meninggal di Krapyak karena sakit parah, tanpa penjelasan tentang penyakitnya.
Sumber lain di Babat Mataram menyebutkan bahwa Sultan Hanyakrawati wafat akibat diracun oleh juru taman Danalaya, abdi kesayangan raja sendiri. Pada serat nitik Sultan Agung, Sultan Hanyakrawati disebutkan wafat secara misterius pada malam Jumat tanggal 1 Oktober 1613 Masehi. Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Hanyakrawati berlangsung selama 12 tahun dan hanya sibuk mengurus berbagai pemberontakan saudara-saudaranya sendiri. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah Raden Mas Rangsang. Namun karena sebelumnya Sultan Hanyakrawati pernah berjanji pada istri pertamanya, yaitu Ratu Tulungayu, maka Raden Mas Wuryah pun terlebih dahulu dijadikan raja, bergelar Adipati Martopuro selama 1 hari. Ceritanya adalah ketika menjabat sebagai Adipati Anom atau putra mahkota, Raden Mas Jolang dinikahkan dengan Ratu Tulungayu, putri dari Ponorogo. Namun dalam perkawinan tersebut tidak juga dikaruniai keturunan. Padahal Raden Mas Jolang telah berjanji jika kelak dirinya menjadi raja, kedudukan Adipati Anom akan diwariskan kepada putra yang dilahirkan oleh Ratu Tulungayu. Lalu pada saat Mataram dan Pajang bersatu, Raden Mas Jolang kemudian menikah lagi dengan Dyah Banowati, putri Pangeran Benowo, Raja Pajang. Dyah Banowati yang bergelar Ratu Mas Hadi kemudian melahirkan Raden Mas Rangsang dan Ratu Pandansari. 4 tahun setelah Mas Jolang naik tahta, ternyata Ratu Tulungayu melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Mas Wuryah. Padahal saat itu jabatan Adipati Anom telah dipegang oleh Raden Mas Rangsang. Setelah memerintah selama 1 hari, Adipati Martopuro kemudian digantikan oleh Raden Mas Rangsang, atau yang lebih dikenal dengan julukan Sultan Agung Hanyaprokusumo.